Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat beriman? Jangan lupa subscribe, like, komen dan share channel ini dan nyalakan loncengnya, agar kami selalu semangat dalam menyajikan berbagai informasi menarik seputar dunia Islami, dan juga kisah-kisah Islami. Sahabat beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ashabul Kahfi adalah kisah yang menceritakan 7 pemuda yang tertidur lelap di dalam gua selama 309 tahun. Mereka ditidurkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala karena mempertahankan keimanannya. Kisah ini terjadi sebelum zaman Nabi Muhammad SAW. Para pemuda ini bersembunyi di dalam gua Rajib sekitar 8 km dari Aman, Yordania, karena melarikan diri dari kekejaman Raja Dicyanus. Pada saat itu, raja memerintahkan untuk membunuh orang yang menolak menyembah berhala. Ia ingin mengembalikan ajaran agama Romawi kuno. Ini dikisahkan dalam Al-Quran dalam surah Al-Kahfi dan juga di Alkitab. Kisah ini diabadikan dalam Al-Quran surah Al-Kahfi surah yang ke-18, salah satunya pada surah Al-Kahfi ayat 10 yang artinya, "Ingatlah tatkala pemuda-pemuda itu mencari tempat berlindung ke dalam gua, lalu mereka berdoa, 'Wahai Rob kami, berikanlah rahmat bagi kami dari sisimu, dan sempurnakanlah bagi kami petunjuk yang lurus dalam urusan kami ini.'" Dahulu diceritakan seorang raja penyembah berhala dari Romawi bernama Dicyanus menyerbu kota Efesus. Akibatnya kekuasaan berpindah secara paksa di bawah kekuasaan mereka. Secara otomatis rakyatnya diwajibkan mematuhi semua peraturan yang mereka tetapkan baik yang berupa yang positif maupun negatif. Banyak yang tidak setuju termasuk Ashabul Kahfi. Akibatnya mereka mati-matian menentang karena dipaksa menganut ajarannya. Mereka pun lari sampai akhirnya menemukan sebuah gua dan memasukinya untuk berlindung. Ashabul Kahfi dikatakan terdiri dari 7 orang pemuda bernama Kastunus, Martinus, Meksalmina, Danimus, Bairunus, Tamlika, dan Yatbunus. Kisah 7 orang pemuda ini tertuang dalam surah Al-Kahfi ayat 1 sampai dengan ayat 26. Namun demikian, di antara jumlah pemuda ini masih terdapat perdebatan, tapi yang paling terkenal ada 7 termasuk peliharaannya. Tertulis dalam buku kisah-kisah dalam surah Al-Kahfi 2019 karya Angga Mulyana menyebutkan kejayaan Raja Dicyanus tidak berlangsung lama, hanya sekitar 3 tahun dimulai dari tahun 249 hingga tahun 251. Jika tidak menyembah berhala, maka pemerintah tidak segan-segan untuk membunuh dirinya dan seluruh keluarganya. Suatu saat terdengar kabar terdapat pemuda yang masih mempertahankan keyakinannya. Saat itu juga ia meminta prajuritnya membawa pemuda itu ke hadapannya. Ketujuh pemuda yang dianggap menentang kekuasaan itu dijemput para prajurit. Sesampainya di istana, mereka langsung dihadapkan kepada raja dan ditanya mengapa menolak menyembah berhala. Raja menawarkan berbagai kenikmatan dunia mulai dari harta, tahta, maupun wanita, agar mereka mau menyembah berhala. Namun, prinsipnya tetap sama, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Tuhan mereka. Sebenarnya versi cerita dari Ashabul Kahfi cukup banyak, salah satunya mengatakan saat tertidur di dalam gua bersama dengan anjingnya sehingga semuanya berjumlah menjadi 8. Allah Subhanahu wa Ta'ala menuntun para pemuda untuk menuju gua di sebuah gunung yang jauh dari pemukiman penduduk. Sekelompok pemuda dikejar oleh bala tentara dari kerajaan dan berlari menuju Gunung Tukayus yang jaraknya tidak terlalu jauh dari tempat tinggalnya. Saat menuju gua, sekelompok pemuda bertemu dengan pemuda lainnya beserta anjingnya. Mereka kemudian pergi bersama untuk mempertahankan keimanan dan keselamatannya. Selama tidurnya, Allah membolak-balikkan tubuh mereka agar tidak menyatu dengan tanah. Hal ini membuat badannya tetap utuh ketika bangun. Meski tertidur cukup lama, namun sekelompok pemuda ini menganggap hanya terlelap beberapa hari karena kelelahan. Waktu tidur yang diberikan Allah kepada mereka mencapai ratusan tahun, tentunya secara nalar tidaklah mungkin. Normalnya manusia bisa bertahan dalam keadaan tanpa makan dan minum hanya sekitar 4 hari. Setelahnya manusia beresiko mengalami kematian karena kelaparan dan dehidrasi. Mereka bangun ketika mendengar suara seseorang. Hal ini sebagaimana Allah berfirman dalam surah Al-Kahfi ayat 12 yang artinya,
Kemudian kami bangunkan, agar kami mengetahui manakah di antara kedua golongan tersebut yang lebih tepat dalam menghitung berapa lamanya mereka tinggal di dalam gua itu. Dalam surah Al-Kahfi ayat 19, Allah berfirman, dan demikianlah kami bangunkan mereka, agar di antara mereka saling bertanya. Salah satu dari mereka bertanya, sudah berapa lama kami berada di sini? Lalu mereka menjawab, kita berada di sini sehari atau setengah hari. Berkata lagi yang lain, Tuhanmu lebih mengetahui berapa lama kamu berada di sini. Maka suruhlah salah seorang di antara kamu pergi ke kota dengan membawa uang perakmu ini, dan hendaklah dia melihat manakah makanan yang lebih baik, dan bawalah sebagian makanan itu untukmu, dan hendaklah dia berlaku lemah lembut dan jangan sekali-kali menceritakan halmu kepada siapapun. Sahabat beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saat terbangun dari tidurnya, mereka merasa lapar dan memutuskan untuk menuju sebuah pasar yang berada tidak jauh dari gunung tempatnya bersembunyi. Selama perjalanan, sekelompok pemuda ini merasa aneh dengan kondisi yang dilihatnya karena berbeda dari sebelumnya. Mereka lalu membeli makanan dengan sejumlah uang, akan tetapi mereka dikira seorang penipu karena uang yang mereka pakai tidak laku lagi. Demikianlah sedikit kisah para pemuda Ashabul Kahfi. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Amin ya robbal alamin. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.